Hai, balik lagi bersama saya Bima Handoko di channel International Komputer. Jadi langsung aja ya, kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang pengaruh negatif ya, pengaruh negatif atau pengaruh buruk atau efek dari musim hujan kepada kerusakan laptop. Nah, seperti itu. Kenapa kita bahas? Karena sesuai data di tempat kami, data service seperti itu, memang pada saat musim hujan itu cenderung justru servisan laptop itu semakin banyak gitu. Artinya lebih banyak laptop yang rusak seperti itu. Nah, dibandingkan pada saat musim panas ini terjadi kayak kontras banget kerasa itu tahun kemarin 2023, di mana 2023 itu kan kemaraunya panjang banget ya, sampai panas banget gitu. Malah secara data di service kami itu mengalami penurunan. Nah, begitu masuk musim hujan nih, Desember, terus Januari, Februari, Maret, trennya itu langsung naik lagi seperti itu. Nah, kira-kira kenapa kok musim hujan itu bisa menyebabkan kenaikan tingkat kerusakan pada laptop? Nah, ini penjelasannya gitu. Oke, yang pertama, sebenarnya yang paling dalam tanda kutip berbahaya dari musim hujan itu bukan karena laptopnya kena air secara langsung. Kalau itu kan udah obvious ya, itu kita mesti udah sadar kalau yang namanya barang elektronik nggak boleh kena air. Kalau kena air ya pasti either dia mati atau ada yang rusak atau apapun itulah, gitu kan jelas. Nah, yang biasanya menyebabkan kerusakan pada laptop pada saat musim hujan, padahal kita merasa udah, oh laptopku nggak kehujanan kok atau nggak kena air gitu-gitu, adalah karena kelembapan udara seperti itu. Jadi kita tinggal di Indonesia ya, dimana curah hujannya tinggi. Kebetulan kalau musim hujan itu tinggi dan tinggi banget, benar-benar tinggi banget curah hujannya. Terus otomatis kelembapan udaranya juga tinggi. Kenapa kelembapan udara tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pada laptop? Nah, itu penyebabnya adalah karena biasanya seperti ini. Kalau kita di dalam kamar yang kita tutup rapat, nggak ada aktivitas orang di situ, nggak ada orang keluar masuk, pintunya nggak dibuka sama sekali gitu-gitu. Terus di luar hujan, setelah beberapa hari kita pegang di kaca atau mungkin di meja gitu, biasanya dia agak basah, kayak ada mengembun atau kondensasi seperti itu. Karena itu sebenarnya adalah penyebab kerusakan pada laptop, terjadinya pengembunan atau kondensasi di dalam laptopnya seperti itu. Jadi laptop itu kan ketutup ya, dia ada casing gitu, ketutup, terus di dalamnya kan ya ketutup aja gitu. Nah, kalau laptop yang saat kondisi kelembapan udaranya tinggi, dia tidak dibuka, tidak dinyalain, tidak digunakan untuk waktu yang lama, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan, itu sudah pasti terjadi yang namanya kondensasi di dalam laptopnya, dan itu bisa menyebabkan kerusakan. Yang paling sering rusak bagian mana? Yang pertama adalah tentu saja keyboardnya. Nah, kenapa keyboard? Karena keyboard itu dia terdiri dari sebenarnya 2-3 lapis, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis plastik gitu. Jadi kayak gini, anggap aja 2 ya. Terus ini jalur A, ini jalur B. Begitu kita pencet, dia keyboard itu menyatu. Terus makanya dia kepencet. Begitu kita lepas, dia renggang lagi. Nah, sebenarnya di antara plastik A dan plastik B ini tuh ada jarak. Dimana jarak yang sangat-sangat kecil itu mungkin di bawah 1 mili gitu, mungkin 1 mili lah kalau gitu. Itu kalau kita terjadi kondensasi, apakah bisa? Tentu saja bisa. Dimana ada jarak antara dua benda, di situ pasti ada udara. Ada udara, mesti ada oksigen dan ada hidrogen kan gitu. Jadi dia memungkinkan untuk uap air ada di situ. Otomatis saat suhu di luar laptop itu lebih dingin daripada di udara di dalam ruang sempit itu tadi, terjadilah kondensasi. Makanya dia jadi kayak ada airnya, jadi kayak konslet, makanya keyboardnya jadi mencet sendiri atau jadi ngacak gitu. Jadi intinya adalah si jalur yang A dan B ini dia nyambung sehingga dia terjadi konsleting walaupun dia nggak dipencet seperti itu. Kenapa bisa konsleting? Ya tadi ada kondensasi dari kelembapan udara. Itu yang paling sering terjadi. Yang kedua adalah laptopnya mati karena konsletnya itu mungkin biasanya udah parah ya, dia sampai di ruang mainboardnya. Jadi kalau ruang mainboard laptop itu kan sebenarnya dia ada ventilasi, ada lubang USB, ada lubang HDMI, ada port-port lain lah gitu, dimana dia memungkinkan laptop untuk terjadinya sirkulasi udara. Cuman yang jadi masalah adalah si laptopnya, si utuh casing-casingnya itu mungkin disimpan di tempat yang tidak ada sirkulasi udara, misal di dalam tas atau di dalam laci meja yang kecil gitu terus ditutup, atau di dalam lemari terus ditutup. Nah, itu dia memungkinkan juga terjadi kondensasi atau pengembunan tadi di dalam ruang mesinnya atau ruang mainboardnya. Nah,
kalau itu terjadi cukup parah, ada cukup banyak uap air di situ yang bisa menghantarkan listrik dari satu kaki, anggap aja kaki IC ya, kan itu kecil banget dan rapat banget ya. Satu kaki ke kaki sebelahnya aja, itu ada kemungkinan saat kita colokin listrik atau saat kita nyalain, itu terjadi konslet antara dua jalur IC tadi, dan akan menjadikan laptop itu konslet dan mati seperti itu. Tapi itu agak lumayan jarang karena ya harus kondisinya bener-bener terjadi penumpukan uap air yang cukup banyak, terjadi penguburan yang cukup banyak seperti itu. Tapi bisa aja, apakah bisa? Ya bisa aja. Apakah ada kasusnya? Ya ada, lumayan banyak juga. Jadi data laptop yang mati saat musim hujan itu juga akan lebih banyak daripada saat musim panas. Dan kalau keyboard tadi, data servis yang masuk kerusakan keyboard di musim hujan itu sangat-sangat lebih banyak dibandingkan saat musim panas, bisa 3 kali 4 kali lipat bahkan setiap harinya seperti itu. Penyebabnya apa ya? Tadi udah tak jelasin tadi kan gitu. Terus penanganannya gimana Mas? Kan gitu pertanyaannya. Ya, penanganan paling benar adalah satu, dipastikan tempat kita kerja atau tempat kita menggunakan laptop itu kering. Dalam artian kering itu bukan cuma kering alasnya, tapi kering udaranya, kering maksudnya dia kalaupun di luar hujan dia nggak cipratan air secara langsung, terus juga punya ventilasi udara yang cukup seperti itu. Jadi ada jendelanya, ada pintunya yang sering dibuka tutup gitu-gitu, terus kalau pas hujan ditutup ya, tapi kalau udah reda mungkin dibuka lagi gitu-gitulah. Yang pertama itu, yang kedua adalah laptopnya dipakai sih. Jadi laptop itu kalau dia dipakai kan dia kerja tuh, dia panas. Nah, panas itu bisa menghilangkan si uap-uap kondensasi tadi. Nah, sehingga dia tidak sampai konslet seperti itu. Jadi kalau laptopnya setiap hari dipakai, dinyalain ya minimal sejam 2 jam gitulah. Itu insya Allah dia akan membersihkan si udara yang terkondensasi tadi di dalam laptop tadi. Jadi insya Allah lebih awet lah, biasanya sih gitu. Biasanya ya. Yang kedua itu sih paling penting itu. Terus yang ketiga ya tadi, kalau emang laptopnya kita nggak mau dipakai untuk waktu yang lama atau mungkin ditinggal pulang kampung atau apa ya, simpen tapi di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Misalkan di kos-kosan ya udah nggak apa-apa, ditaruh di atas meja aja. Di atas meja, mejanya dijauhin dari jendela, jangan deket jendela karena kalau nanti hujan terus kerembesan kan bahaya juga kan gitu. Agak jauh dari jendela nggak apa-apa. Terus kalau bisa di situ tetap ada ventilasinya, semisal kalau di atas pintu kan ada apa, kalau ruangannya ber AC ya jendelanya agak dibuka dikit atau gimana, intinya gitu-gitulah nih ya. Itu secara apa ya namanya ya, secara teknis sih kita nggak bisa menjamin kayak oh kalau udah diginiin nanti akan aman gitu, belum tentu. Namanya barang dia akan tetap bisa rusak. Cuman secara pengalaman unit yang setiap hari dipakai pas musim hujan itu biasanya tetap dia akan lebih awet dalam tanda kutip keyboardnya ya, yang karena tadi yang sering rusak keyboardnya itu, daripada yang tidak dipakai sama sekali untuk waktu yang lama seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih, karena banyak banget pertanyaan kenapa kok setiap musim hujan keyboard saya laptop, atau kenapa setiap saya habis pulang kampung libur semester kok laptop saya jadi keyboardnya rusak seperti itu, apakah memang keyboardnya nggak awet? Ya satu itu penjelasannya yang tadi tak jelasin. Yang kedua, untuk laptop yang baru yang keyboardnya udah tanam gitu, memang untuk mengejar dia supaya desain laptopnya lebih tipis, si jarak antara satu jalur dengan jalur A dan jalur B tadi itu juga lebih tipis dan lebih rengket, lebih intinya ruangan di antara keduanya itu semakin kecil gitu loh. Nah, semakin kecil ruangan kan dia semakin engap, semakin sedikit saja dia terjadi kondensasi di situ dia akan konslet seperti itu. Itulah penyebabnya kenapa kok kerasanya kayak kok keyboardku nggak awet ya Mas ya, kayak setahun udah minta ganti lagi atau beberapa bulan udah error lagi seperti itu. Jadi ya terutama pada saat musim hujan, buat teman-teman kalau yang masalah jangan sampai kena air hujan itu udah tahu lah ya, mesti udah pada tahu lah ya, kayak ya kalau pergi-pergi masukin tas, terus kasih plastik tambahan, terus jangan lupa pakai mantol, atau kalau pakai motor kan jangan lupa pakai mantolnya yang benar, jangan sobek gitu. Soalnya sering laptopnya udah pakai mantol, ngerasa udah aman, ternyata mantolnya sobek di belakang, nggak sadar sampai tempat tasnya udah kebanjiran, ya itu kan obvious lah, itu bisa dihindari kan gitu. Tapi kalau untuk yang masalah yang banyak dipertanyakan orang tentang tadi sih, kenapa kok pas musim hujan itu kok laptopku jadi cepet error, terutama di keyboardnya, ya penjelasannya adalah tadi karena kelembapan udara yang tinggi, dia terjadi kondensasi dan laptopnya jarang dipakai. Makanya ya itu kombinasi yang akan bikin laptop terutama keyboardnya
cepat rusak seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Thanks.